Setelah memastikan pemilihan RT akan diadakan esok harinya, Pak Rungkat, Dot, dan Robi berangkat ke rumah Kona untuk menyusun rencana besar alias kampanye bawah tanah besar-besaran demi kemenangan mutlak Pak Rungkat yang belakangan ini sikapnya bikin ngeselin. Di rumah Kona, suasana berubah serius. 4 tim sukses ini akhirnya berdiskusi dengan serius. Mereka mulai rapat pagi itu juga dengan penuh intrik dan taktik licik. Pagi itu udara di kampung sangat dingin, tapi suasana hati Pak Rungkat justru makin panas. Pak Rungkat langsung membuka pembicaraan dengan gaya sok pemimpin. Jadi begini, kita harus bikin strategi agar besok gua menang. Caranya ya sedikit licik nggak apa-apalah, yang penting halal hasilnya nanti. Mereka semua saling pandang. Dot nyengir, Robi mulai siapin catatan, dan Kona udah pasang mode serius. Maka pagi itu pun berubah jadi rapat darurat penuh siasat. Pak Rungkat mengambil peran penting. Ia akan mendekati tokoh-tokoh sepuh di kampung itu, dari mulai mantan ketua RT lama hingga sampai ketua posyandu. Modusnya sederhana, obral janji, traktiran gorengan, dan amplop-amplop uang teh tipis. Semua dibalut senyum sok tulus dan omongan manis yang bikin merinding. Sementara itu, Kona diminta menyebar desas-desus di warung kopi. Ia jago dalam urusan gibah terselubung. Tugasnya adalah membuat warga yakin dengan sosok Pak Rungkat, sang kandidat RT baru. Sedangkan Robi ditugaskan bikin video kampanye. Ia merekam Pak Rungkat pura-pura bantuin nenek nyebrang jalan, kasih sembako ke warga, bahkan nyapu selokan. Semua diedit pakai aplikasi gratisan, diberi musik sedih, dan narasi puitis. Inilah sosok pemimpin yang kami harapkan. Sederhana, merakyat, dan mau nyapu jalan meski hujan. Dan Dot kebagian tugas door to door. Ia keliling dari rumah ke rumah, bagi nasi bungkus berstiker Rungkat sang RT baru. Dengan senyum lebar dan suara lirih, penuh sok empati. Rencana mereka tampak solid, gerak cepat, padat, dan penuh tipu muslihat. Tapi di balik itu semua, mulai ada yang terasa aneh. Robi mulai ngerasa nggak nyaman tiap kali ngedit video testimoni palsu. Gue jadi ala penipu nih, batinnya. Dot sempat salah sasaran, ia kasih nasi bungkus ke keluarga lawan politik Pak Rungkat. Dan Kona tiap buka story WA-nya sendiri ngerasa seperti dihantui rasa bersalah. Sementara Pak Rungkat, ia makin semangat. Tapi yang nggak sadar, ada yang merekam aksinya saat bagi-bagi amplop di gang sempit. Sosok misterius itu hanya mengintai dari balik pagar, kamera HP-nya menyala, diam-diam, karena sedang menulis naskahnya sendiri. Malah makin larut, tapi konspirasi mereka justru makin matang. Tak ada yang menyangka bahwa besok bukan cuma pemilihan RT yang akan terjadi, tapi juga pembalasan atas segala tipu daya. Dan saat ayam berkokok, satu persatu dari mereka akan sadar, kekuasaan yang dibangun dari kebohongan akan tumbang, bahkan sebelum sempat berdiri. Keesokan harinya, Kampung Maja tampak lebih hidup dari biasanya. Warga berjejer di depan balai RW, ada yang pakai daster, ada yang pakai baju batik warisan, bahkan ada yang bawa termos nasi uduk. Katanya biar nggak antre kelaparan. Di antara kerumunan berdiri Pak Rungkat dengan senyum sumringah, pakai kemeja putih dan peci pinjaman dari tetangga. Di sakunya masih ada sisa brosur kampanye yang belum sempat dibagikan kemarin. Ini hari kemenangan kita, bisiknya ke Dot dan Robi sambil nyengir lebar. Seperti habis dapat kupon diskon minyak goreng. Saat pemungutan suara dimulai, suasana berubah jadi dak-dik-duk. Warga satu persatu mencoblos. Tapi tiba-tiba panitia datang membawa rekaman video seseorang yang membagi amplop semalam. Ini laporan dari warga yang menangkap aksi suap, kata ketua panitia dengan nada dramatis. Semua mata langsung tertuju ke Pak Rungkat. Pakaiannya mendadak terasa panas meski angin lagi kencang. Ia mencoba ngeles. Itu bukan saya, itu mungkin kembaran saya dari dimensi lain. Sayangnya, video itu terlalu jelas. Dari gaya jalan, bentuk perut, sampai sandal swallow jepit, semuanya khas Pak Rungkat. Bahkan ada suara khasnya yang bilang, "Nih, buat beli teh, atau beli pulsa juga boleh, asal jangan lupa coblos saya ya." Warga langsung heboh, suasana berubah total.
Robi, Dot, dan Kona saling pandang dengan wajah campur aduk antara malu, pengen kabur, dan lapar karena belum sarapan. Dan saat hasil suara diumumkan, Pak Rungkat kalah telak. Yang menang justru Pak Budi yang gak ikut kampanye sama sekali. Modalnya cuma senyum tulus dan hidungnya yang menawan. Pak Rungkat terduduk lesu di kursi plastik. Sendalnya copot satu, ia menatap langit dan bergumam. Kenapa hidup begini? Padahal nasi bungkus udah gua kasih 2 lapis. Dan begitu saja, drama pemilihan RT di Kampung Maja pun berakhir. Tapi entah kenapa, rasa malu Pak Rungkat masih akan bertahan. Setidaknya sampai musim pemilihan tahun depan.